Anda sendiri dulu ya. Yang Yang saya rasa pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Ada juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus. Anda juga bisa ngomong, apa saya bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Saudara terbiasa menjadi pimpinan, seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu juga Pak. bagi Sabar, provokator. Pak. Anda yang provokator, Anda berbohong. Tidak ada pasal provokasi. Tenang, Bang. Tenang, Pak Arianto. Bang, tenang. Kita diskusikan. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang. Sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Barreskrim ya. Ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya, Ikuti aja proses itu tadi. betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa sih. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak Saya pernah mau menyampaikan kan? misalnya. 100 tampilkan. Ya. Setuju, saya itu Ini ya, setuju. tadi Ya, ya, Pak. setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini enggak bikin bingung Pak, ini Contoh menjelaskan. itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru, katanya ngomong sudah 3 dibandingkan Memang identik, ada ya Pak. nggak? Bapak dengar nggak? 3 itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan Iya. mengatakan penelitian kan Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Barreskrim tuh saya pegang. Loh iya. Ya, nggak Maksudnya bisa, kan Pak. aslinya dipegang Iya, gitu. Pak Jokowi Dari kan Pak nggak Jokowi ngasih. Oke, aslinya Dipegang, Pak. mana sekarang? Rakyat nggak ada yang Nah, pernah itu kan pegang. itu Nggak ada ya. yang pernah pegang. Itu Sekarang kelihatan Pak, sekali jujur Pak. kan memutar-putar balik Sebenarnya kan proses ini yang Bapak juga pernah pegang Pak. dipersoalkan. Kalau enggak ya enggak usah bohong semua. Itu, Cok. Nggak ada yang Itu pegang kan aslinya. tadi. kok. Nggak ada yang Jelas pegang nggak aslinya. bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang kok ada. Loh iya Foto. jelas. Yang Sekarang ditampilkan nyalakan Pak Barreskrim Jokowi itu nggak Pak. nyalakan. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Barreskrim Nggak benar. bandingkan Justru dengan itu harga. Pak, sebenarnya kan Bapak kami itu mengajukan benar. proses Nanti gelar kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang Iya, disampaikan apa yang nggak Barreskrim. terbuka kemarin nggak Oke. terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Arianto tadi barusan nggak ada Loh, keharusan saya dari Polri tidak untuk menganggap Nggak ada, pernyataan yang tidak ada. penting karena Pertanyaan beliau begini, bukan Pak, ya. perwakilan Barreskrim. Gelar Dan perkara ingat, yang satu yang hal, melaporkan beliau itu. katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Ya. Yang Saya melaporkan yang itu kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Bapak- Silakan Pak Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya Pasal pasal. 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak. dilaporkan Jangan sana nambah-nambah itu. pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Ngomong Kita terus. harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. terbiasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Bang. sebagai Sabar Bang. provokator. Sabar Anda yang Bang. provokator. Kami akan Anda kembali berbohong. sesaat Nggak lagi. ada Tetap pasal bersama provokasi. Bahkan seorang Presiden Prabowo Subianto saja tidak bisa meloloskan TIFA. Kami izin menyampaikan update tentang penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain. Ini bunyi pasal ya. Roy Suryo, Apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami-kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran? Rismon Sianipar lepas dari jeratan hukum. Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond Karena sudah diproses secara resmi. Laporan pengaduan sudah dibuat, BAP sudah dibuat,
dan saya mendengar dari kepolisian dan siap disidangkan. Jadi kemarin kamu sih terlalu emosi, euforia. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Mau menjatuhkan Pak Jokowi. Anda nggak tahu Jokowi siapa? Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma Jokowi. Anda pernah dengar Pak Jokowi kalah? Bahkan oleh Megawati saja dia tidak kalah. Apalagi kalian ini keroco-keroco yang coba mengganggu. Terus Anda berpikir bahwa Pak Prabowo belain masalah ijazah nih, terus soalkan nanti ijazah saya ditanya-tanya. begitu. Terus karena kesian sama kalian, bahkan Pak Prabowo mungkin mendorong kasus ini cepat selesai dan dipenjara agar masyarakat belajar satu hal. Saudara perhatikan tiap kali Pak Prabowo mengatakan apa? Ini saya ini sedih kalau kita ini punya tradisi selalu Menghina Pak Jokowi yang sangat dihormati oleh Bapak Prabowo. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Jadi jangan mimpi kalian lolos. Kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB, di universitas-universitas dunia. Sudah terima nasib, istighfar. Sudah mulai permisi sama anak. Anakku Kifariatun baru pulang. Kayaknya beban pikirannya berat. Piye, Nduk? Ya, lenggah kono, lenggah. Gak usah nyuci dulu. Udah, ngobrol sini. Bapak mau tanya, gimana masalahmu tuh yang ikut-ikut merusui ijazah Pak Jokowi? Bu ya sadar. Ya, sama suami, sama istri, sama keluarga, mungkin 6 tahun sampai 10 tahun nggak ketemu. Ya, siapa tahu makin bijaksana. Ya. Ini 3 orang gila ini lagi pada panik, ya. Karena mereka ini kayaknya nggak bisa lagi menghindar dari baju oren. Hingga saking paniknya itu mereka mendatangi tempat yang tidak bisa membantu mereka, Komnas HAM. Sekarang gini teman-teman, ya, dia itu cari-cari masalah, ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Jelas ijazah Pak Jokowi asli, lembaga UGM sudah bilang asli, ya kan? Teman-temannya juga sudah menjadi saksi bahwa Pak Jokowi memang kuliah di UGM. Kemudian Pak Jokowi ijazahnya asli gitu ya, sudah ditunjukkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim, dan sudah dilakukan laboratorium forensik. Karena tuduhan mereka ini akhirnya tidak bisa menjerat Pak Jokowi dan mempermalukan Pak Jokowi, sehingga mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Ini yang tidak mereka duga. Sebenarnya mereka ini tujuan mereka membuat fitnah ini untuk apa? Untuk membuat revolusi. Mereka ingin rakyat Indonesia turun ke jalan, berdemo, dan melakukan revolusi atas perintah mereka berdasarkan isu-isu yang telah mereka sebarluaskan. Mereka goreng-goreng terus itu isu-isu ya. Sampai-sampai ada orang pintar meragukan ijazah Pak Jokowi.
sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu asli apa palsu sih? Orang pintar ngomong begini, ya. Ada S3 jadi ragu-ragu. Karena apa? Isu ini terus-menerus digulirkan. Segala sesuatu kebohongan kalau terus-menerus digulirkan, maka orang akan percaya. Dan ini sebenarnya pelajaran juga buat kita semua, ya. Bahwa kita walaupun punya ijazah asli bisa dibilang palsu kalau terus-menerus digulirkan fitnah itu. Nanti orang akan nyebut saya pemalsu ijazah gara-gara fitnah itu digulirkan terus. Sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan mendapatkan stempel pemalsu ijazah karena terus-menerus digulirkan itu cerita-cerita bohong. Apalagi yang bicara bohong itu orang-orang pinter. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang orang mantan pejabat, mantan jenderal, ada yang ulama juga ikut ngomong soal ijazah palsu. Jadi orang semakin yakin Pak Jokowi ijazahnya palsu, padahal dan ketika Pak Jokowi mengambil jalur yang benar untuk membuktikan bahwa ijazah beliau asli, Pak Jokowi dituduh apa? Dituduh melanggar HAM. Justru mereka itu yang melanggar HAM. Hak asasi Pak Jokowi sudah mereka injak-injak. Mereka menggali lubang atas fitnah yang mereka buat. Sekarang mereka jatuh ke lubang itu dan mereka meminta tolong pada orang yang tidak bisa menolong mereka lagi. Pak Jokowi melakukan pelanggaran HAM apa? Ini sekelas Roy Suryo itu ternyata Guo BLOK. Tifa yang ngaku ilmuwan ternyata Guo BLOK. Rismon yang katanya pakar digital forensik ternyata Guo BLOK. Itulah kalau kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang salah karena kebencian. Makanya jangan terlalu benci sama orang, ya. Karena apa? Akibatnya kalian akan menjadi orang-orang yang ditertawakan. Karena kalian menjadi bingung untuk mengambil langkah. Kenapa harus ke Komnas HAM sih? Kenapa nggak ke Komnas Perempuan dan Anak? Kayaknya lebih cocok kalau ke Komnas Perempuan dan Anak, ya. Karena apa? Karena Tifa sering dibully, ijazah doktornya palsu. Minta bantuan sana sama Komnas Perempuan dan Anak. Terus si Rismon dan Roy Suryo itu seperti anak kecil. Seperti anak kecil, ngeledekin kita, katanya kita kampungan. Kita meluruskan fitnah mereka dibilang kampungan. Kan lucu ya? Mereka boleh koar-koar, memfitnah, menyebarkan berita bohong, membodohi masyarakat. Kita nggak boleh mencerdaskan masyarakat, dibilang kampungan. Lucu kan? Kalian tahu orang tenggelam? Pernah lihat orang tenggelam nggak bisa berenang? Mereka ini nggak bisa berenang, kemudian tenggelam. Supaya mereka tetap bisa bernapas, mereka akan menggapai apa saja yang ada di atas. Mereka akan kelabakan, ngambil apa saja supaya mereka bisa tetap mengambang. Si Roy Suryo, Tifa, kemudian orang-orang HTI itu termasuk yang tompel itu, ya. Pengacara Egy Sujana, kemudian si Fadilah, Rismon, Tifa, Kurnia, media Sentana itu, Abraham Samad, Rafli Harun, Amin Rais. Mereka orang yang tidak paham dengan permasalahan, gak bisa berenang. Tapi mereka coba-coba nyemplung ke air yang dalam, perkara ijazah palsu.
Ketika mereka tenggelam gak bisa berenang, mereka kelabakan. Karena ternyata perkara ijazah palsu ini dalam, disangkanya cetek. Mereka tidak menyangka Pak Jokowi akan melawan. Kalau Pak Jokowi melawan, matilah mereka. Lawang ijazah Pak Jokowi asli. Gimana? Mereka mau minta tolong siapa? Gak bisa minta tolong siapa-siapa selain mereka harus dihukum. Karena ulah mereka ini membuat satu Indonesia gaduh. Membuat anak kecil menghina Pak Jokowi. Membuat orang-orang awam menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Membuat negara kita tercemar. Gara-gara apa? Gara-gara isu ijazah palsu ini sudah sampai ke luar negeri. Bahkan mereka meminta tolong orang luar negeri untuk melakukan forensik. Emang dasar orang-orang gua BLOK. Mereka lulusan UGM tapi mereka mempermalukan UGM. Harusnya UGM mencabut ijazah mereka. Negara harus mencabut titel mereka. Karena dengan titel itu mereka sombong dan melakukan upaya-upaya kejahatan membodohi masyarakat. Ilmu yang mereka punya bukan untuk mencerdaskan, tapi justru membodohi kita. Dan sekarang mereka mengajari rakyat untuk mengadu ke Komnas HAM. Aduh, gua BLOK. Gara-gara Pak Jokowi nih, keluarganya Dokter Tifa jadi kena bullying dari masyarakat. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dokter Tifa mengaku bahwa anaknya bahkan keluarganya sampai mendapatkan teror dari masyarakat nih gara-gara Pak Jokowi nih. Parah nih Pak Jokowi nih. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu ya anak-anaknya Dokter Tifa siapa aja, keluarganya Dokter Tifa itu seperti apa dan siapa gitu gue nggak tahu. Bahkan gue sampai detik ini aja masih bertanya-tanya sebenarnya Dokter Tifa itu dokter beneran, dokter-dokteran, atau dia dicap sama masyarakat sebagai dokter, atau beliau ini dokter apa? Kan gara-gara Dokter Tifa ngomong kayak gitu gue jadi penasaran anak sama keluarganya tuh siapa aja. Akhirnya gue searching. Lagi pula kalau dipikir-pikir ini Dokter Tifa nih lucu ya. Dia duluan yang ngubek-ngubek keluarganya Pak Jokowi gitu. Sekarang giliran keluarganya diubek-ubek sama masyarakat, dianya ngerasa terzolimi, ngerasa tersakiti, ngerasa nggak terima. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Ini gue bingung kenapa dia jadi nyalain Pak Jokowi, dibilang Pak Jokowi masih menggunakan kekuasaan. Sekarang gini ya, Pak Jokowi itu 2 periode 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya otomatis beliau itu punya massa gitu, punya masyarakat, bahkan punya kebaikan dan hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu. Jadi bukan Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, ya emang masyarakat aja masih banyak yang dukung Pak Jokowi. Lu aja yang ribet Dokter Tifa. Ngapain lu nyalain Pak Jokowi? Lu sendiri yang cari perkara. Ini kalau udah begini nih ujung-ujungnya udah nggak usah minta tolong rakyat yang mana? Sebagai seorang muslim, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukan sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Udah mulai bawa agama nih, mulai bawa muslimahan nih, ngomongin kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh keberanian. Ya udah lu adepin deh tuh, lu adepin deh, teriak-teriak ngomongin keadilan, ada. Terus gimana keadilan untuk Bapak Jokowi yang selama ini Anda injak-injak? Keadilannya di mana? Dokter Tifa baru akhir-akhir ini aja muncul, baru akhir-akhir ini aja dapet teror, akhir-akhir ini dihujat, digoreng, jadi bulan-bulanan netizen. Gimana Pak Jokowi 10 tahun? Gue yakin Pak Jokowi sakit hatinya lebih besar daripada si Dokter Tifa ini, tapi Pak Jokowi diem. Baru belakangan ini tuh Pak Jokowi ngambil tindakan gitu. Baru kali ini, selama ini dia diam. Sekarang Dokter Tifa teriak-teriak, anak saya tidak salah apa-apa, dapat teror, bla 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 bla. Lah itu yang selama ini dirasakan sama anak-anak Pak Jokowi, dokter. Saya setuju Dokter Tifa kalau kita harus menegakkan kebenaran dengan keberanian, setuju. Tapi dengan cara yang benar Bu, bukan dengan cara memfitnah, menebar kebencian. Bukan dengan cara memaki dan menginjak-injak harga diri seseorang. Ini dia Dokter Tifa, dokternya dari mana sih? Kuliahnya di mana sih? Kata gua kok nggak mencerminkan seperti seorang dokter gitu, tidak berwibawa seperti seharusnya seorang dokter gitu. Gue tahu ya kalau Dokter Tifa itu pendukung kubu sebelah gitu, pendukung Abah gitu. Cuma maksud gue kayak kok
kok sampai separah ini gitu loh, sampai perang dunia ketiga aja membutuhkan si Abah gitu. Kalau Anies sejati itu lah. Kan dari kata-katanya bisa dilihat Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB. Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI itu. Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Begitu. Perang dunia ketiga butuh dia. Buat apaan? Perang dunia ketiga butuh dia buat apaan? Buat jadi apaan? Biar ngapain? Dapat Nobel perdamaian. Perdamaian apa? Perdamaian yang mana? Orang yang buat kita nggak damai, orang-orang macam kayak lu, pendukungnya aja modelan kayak lu, gimana mau damai? Mungkin ya Abah atau Pak Aniesnya iya bikin damai, orang yang kayak lu, pendukung yang kayak lu yang bikin kagak damai. Jadi presiden untuk Mas Anies terlalu kecil, menurut dia akan menjadi PBB ya, perdamaian dunia gitu. Sekarang gue mau nanya, dia jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Gue serius nanya, sekarang dia jadi apa? Ngebela, mendukung, jadi followers, nggak apa-apa. Tapi kalau ngebelainnya udah modelan begini nih, kata gue nih udah di luar ekspedisi, udah di luar nalar. Ini dokter Tipa ini yang ngebelainnya ya, kayak orang lagi jatuh cinta. Bahkan orang lagi jatuh cinta monyet zaman SD, zaman SMP tuh lewatnya sama dokter Tipa nih, kebucinannya lewat. Emang kalau ngasih tau orang lagi bucin tuh susah, kagak masuk kuping kanan keluar kanan, nggak sempet nyangkut di tengah. Dia ini dokter, beneran dokter. Dokter itu kan tugasnya kan bikin pasien jadi sehat gitu ya. Permasalahannya kalau dia juga jadi pasien tuh gimana? Dokter disuruh menyehatkan pasien, lah dia pasiennya biar aja deh, kata gue biar aja. Wes angel cah iki, wes angel wong sito iki. Udah susah. Bahkan gue sampai lupa kalau orang yang disanjung-sanjung sama dokter Tipa itu Imam Mahdi. Kata gue ini dokter Tipa kalau dibawa ke Pak Purnomo juga kagak bisa nolong dia. Perang dunia ketiga membutuhkan dia tuh buat apa gitu, buat jadi avatar gitu, mengendalikan air, api, tanah, udara. Apa bagaimana sih, kagak paham gue.